Okay, thank you, Kak Tendi. So we will discuss about persona. Kak Lilis, can you explain more about what you're talking about with Kak Kani? Is Kak Lilis here? Dia nerima telepon kayaknya. Oh, okay. Okay, then well, let's move on to the next discussion then, ya. Oh, itu Asa datang. Um, Halo. Hello, Asa. Halo. Asa, you will Asa. be my secretary for today, ya. Oke. Ya, nanti aku yang share screen ya. Oke, itu Dendi. Okay, Gimana, Den? Rafiq, while waiting for Kak Lilis, let's go to the April 21st, 2021 discussion from Kak Lilis. We haven't discussed anything yet on this topic. Sorry. Yeah, hello. Halo. Here, here. Can you see it? Maybe should I share my own screen, over Rafiq? Yeah. Okay. Share screen. Okay, this is the one that we haven't discussed yet, but we also need Lilis to explain to us what she wanted to discuss. So, does anyone have seen this diagram? I know this diagram, but totally, I'm sorry, I don't understand this one. Which one is in our company, right? Because the diagram is so big, so we need to scroll it like this, Maybe Okay. is release done for now? Maybe Tandy, you have a idea for this one? Yeah, I think sorry, I think it's very blur in my side. I cannot see. I will open it first. Oh. I think in part of retention and advocacy, that's I think our part. I think it's in below mostly yang sana. Jadi I think our in the retention and advocacy, I think that's our place actually on this company. So how we manage our partner, and then how we can get the new partner by the advocacy like that. Okay, so this is what Kak Tendi's think our position is on the company. Maybe Om Rafiq, do you agree that this is the right place for community? Sorry. Yeah, do you agree with Kak Tendi, Om, about how this is our place in the community? Yes. Yeah, that is exactly that is the place of the community. But I think what is Lilis asking about the business chart? I don't really understand with I don't really understand the question exactly. So before we Yeah. know exactly the question, because the question tricky, because where is our position running in the community process? Mungkin dari komunitinya mungkin ya. Kalau dari komunitinya mungkin yang itu, yang apa namanya yang di screenshot itu. Maybe Lilis ada nggak Lilis
Gimana Mbak Lilis Hai, sorry tadi pertanyaannya? saya ada telepon sama Pak Budi Booking.com. Ya, Oh. ditelepon. Gimana pertanyaannya? Aku kurang jelas. Apa? Gimana? Sampai mana? This part, Kak Lilis. We Where's have our position position in the company in business. business? Oh, jadi basically I want to show you that kita mau like collaborate with marketing kan. Ya emang sih dari dulu juga collaborate. Cuman gini apa? Cuman sekarang itu rencananya nanti bakal marketingnya itu done by community, si marketing site-nya. Nah, makanya kita rencana cari resource sana gitu. Kenapa jadi tinggal kita tanamkan skillnya. We can transfer knowledge. Oke, transfer knowledge from Mas Gani dan Mas Rizal ke Asa dan juga Sasha. Rencananya seperti itu. Karena our position kan di situ ada kayak ada katanya. Iya, kayak dia tuh dimulai dari awareness-nya sini. Ya, dari awareness-nya marketing, terus masuk ke conversion sini, mau Wayana, terus kita masuk di retention. Jadi kayak kita tuh kayak diturunkan dari sana gitu. Ya, gitu ya. Karena sebenarnya sebagian dari awareness itu inputnya ada dari last stage, yaitu advocacy. Kan Rafiq kan advocacy. Conversion ataupun ke awareness. Kemudian dari FB group itu salah lebih teman ada di situ. Bisa kita ngasih community expert itu kan Sasha, terus apa gitu. Ini agak blur gitu. Intinya sih gitu, biar kita ada pemahaman general terhadap gimana chapter kita nanti ke new partner generation gitu. Apa tuh? Partner persona. Persona tuh masuk. Gak tahu ini kok ada BI partner persona. Gak tahu nih. Partner persona kita pengen develop itu sebenarnya. Makanya aku kasih example di sana partner persona itu seperti apa. Cuma ya nanti bisa jadi bahan di marketing. Nah, itu sih. Ini baliknya ke sini lagi. Habis dari partner persona, balik ke mana? Facebook Ads, SEO, Google Ads, keywords gitu. Kayak gitu. Iya. Oh, berarti cuma menjelaskan aja ya Kak Lilis? Ya, menjelaskan aja. Sama kayaknya Aike kan ada di sini tuh. Aike tuh ada keperluan buat define keywords. Ya kan Aike ya? Iya, gini Kak, jadi itu kan kemarin aku udah cari keywords kan. Nah, salah satunya itu buat ngebus untuk dapetin property owner. Nah, ada beberapa keywords yang aku udah dapetin gitu Kak. Mungkin nanti aku akan share sekalian. Nah, menurut aku itu juga butuh bantuan dari istilahnya mungkin ya community, karena beberapa yang paling atas tuh semisal kayak what is typical property management fee, atau gimana sih cara promosi villa di Bali, atau gimana cara promosi villa di Traveloka. Nah, aku mau tanya sekalian sih, apakah hal-hal itu ada kaitannya dengan community atau enggak? Mungkin kalau ada, semisal bisa kita kayak barengan gitu untuk sama-sama mempromosiin. Mungkin nanti siapa Aike bisa tulis topiknya di atas ya. Oke. Gitu. Dari aku itu sih Sasha. Jadi buat visibility dulu pertama dan masih tahu Sasha sama Asa bahwa kayak Asa kan sekarang di GMB. GMB itu kan sebenarnya part dari marketing, tapi baru setengah kan Asa, kayak baru optimizing review dari partner. Nah, kita pengennya Asa tuh the whole-nya gitu. The whole-nya itu maksudnya kayak post di GMB-nya dan lain sebagainya. Nah, itu. Kalau Sasha itu kan di CE kan, community expert. Nah, itu nanti resultnya backlink itu tadi, itu benar-benar result yang kita butuhin agar kita dapat traffic baru dari other source. Itu kan masuk marketing juga, tapi perlu juga skill community gitu.
kayak gitu. Sama Facebook apa sosial media itu juga sebenarnya itu masih seperti discussion dalam card-nya. Menurut aku kayak kita belum punya clear output yang pengen kita istilahnya pakai di sana gitu. Gitu. Untuk persona Kak Lilis butuh mendiskusikannya sekarang atau nanti aja? Oh itu yang di bawah ya, how we develop people Iya. personality ya? Nah, Ini nih kalau yang misalnya sama Kak Gani nih. ya perfectly tell story and pain about it. Ya, kita sebenarnya perlu buat develop itu. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita develop cepet gitu? Apa perlu meeting with owner? Maksudnya meeting tuh kayak ngobrol-ngobrol lagi with owner beberapa. Cukup nggak pengetahuan kita untuk bikin persona sekarang? Dari Kak I Tendi. think for this question, ya mungkin ke Kak Tendi atau Om Rafiq. Kalau persona, ini persona yang di Bigger atau di mana, Lilis? Persona tuh jadi gini Kak, persona itu adalah cerminan daripada audiens yang akan kita target. Nah, persona menunjukkan purpose-nya mereka berkaitan dengan bikin propertinya gitu ya. Maksudnya berkaitan dengan bisnis propertinya, yang dia nggak suka apa, yang dia suka apa. Nah, itu di sana. Jadi sama karakteristik profilnya dia gitu. Itu sih persona. Berarti data bigger itu beda lagi. Itu bisa create persona, data bigger. Tapi yang data kemarin itu data lookalike audience itu data buat beda lagi. Data yang benar bukan seperti ini, bukan formulasi umum, tapi data yang detail yang mau dimasukin ke Facebook Ads. Ya, terus yang kita mau buat persona ini kita mau dokumentasinya di mana? Bikin kayak gini, satu aja. Hah? Di paper? Any kind of form tapi begini gitu. Contohnya kayak yang ini kayak si kerudungnya. Oh. Bikinnya satu. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini si gembala. Itu contohnya. Jadi nanti kita tahulah dari situ orang-orang sukanya apa. Nanti kira-kira target ads-nya harusnya dia ngena ke orang ini gitu. Jadi nanti si marketing bikinin ads yang sesuai dengan persona. Kayaknya data ini ada di Bigger nggak? Kayak kalau misalnya kayak tujuan kerjasama, biasanya kan dia ada tuh ROI, misalnya return of income, di Bigger ada, terus ada apa lagi tuh. Terus biasanya di Trello kan juga ada tuh kayak background deal itu, misalnya karena kayaknya apa namanya bisa datanya ada gitu ya. Ada datanya tinggal ngolek, cuman kayaknya nggak lengkap mungkin. Ada yang berapa yang masih kosong sama ini mungkin. Tapi ada juga yang udah lengkap gitu kalau bisa dibilang. Kalau misalnya mau develop mungkin sekitar 30% mungkin bisa dapat data yang lengkap. Gak apa-apa sih kalau 30% gak apa-apa. Nanti coba aku cek dulu ya di apa. By the way, buat completing PRM udah selesai apa belum ya? Nah, yang itu tuh sebenarnya untuk kalau replace aja gampang Lilis, cuman soalnya kan perlu ngolek datanya tuh Lilis. Paham nggak? Jadi kan ini banyak yang kosong tuh. Rada hilang. Halo? Sekarang udah nggak ada Kak Tendi yang story-nya behind apa kenapa dia ingin ikut kita dan lain sebagainya itu kok udah nggak ada ya? Background deal-nya ada kok. Background deal. Aku baru kemarin buat ini soalnya. Baru diupdate. Background deal tuh ada kok ini section di ini di Trello. Oh, ada background story. Yang baru nggak ada ternyata. Yang baru? Ada nggak? Coba deh cek. Kompletin sebenarnya yang baru. Kompletin datanya yang butuh time Lilis gitu. Kalau misalnya cuma nge-replace aja sih sehari selesai gitu loh. Nggak, maksudnya yang baru tuh nggak ada memang kayaknya ya. Apanya? Apalagi yang ini loh Kak, apa? Kita kan bakal bukan minta ya, kita kan bakal ngambil datanya PP kita soal kayak full name, nickname, email, phone number, country, address, dan lain-lain ini kan. Kayaknya
butuh datanya ini yang bakal lama. Enggak, ini maksudnya buat yang baru. Ini tuh konteksnya beda lagi. Oh, ke Itu depannya. konteksnya di Oh, Bigger, ke depannya tuh isinya begitu gitu. Di Bigger, jadi Oh, waktu oke, dia oke. sign up di yang kemarin. Terus buat yang sekarang ya pakai yang sekarang dulu. Makanya tadi aku tanya, kira-kira bisa nggak bikin persona pakai data yang ada sekarang? Tuh. Bisa. Terus Tendi bilang bisa. Nah, aku cek ada memang berapa nih yang udah lama tuh isi background story-nya di situ. I think it can be useful. Berarti apa namanya dokumentasi yang baru tuh dibuatin kayak form gitu. Itu kan kalau bersama pertama kali sign up Bigger ngisi kan? Isi sebenarnya. Sebenarnya datanya tuh udah ada di Bigger itu. Maksudnya ini kan ini marketing ya request berarti kan? Untuk Iya, Facebook Ads kan? uh-uh. Ya kan? Soalnya kan kemarin Mas Bayu juga bilang Gani itu sebenarnya frictionnya di mana gitu. Sebenarnya siapapun bisa dapat datanya gitu loh. Jadi nggak harus dari community karena datanya itu ada di Trello, ada di Bigger gitu. Jadi Gani sebenarnya tinggal collect aja gitu loh. Gitu. Kemarin Itu kan Mas data Bayu bilang gitu. LAI, Kak. Hah? Itu lookalike audience. Sekarang ini itu kemarin LAI kalau persona ini harusnya community yang buat karena community yang paham karakteristik daripada owner. Soalnya kan kalau misalnya kita buat gini lagi di form, itu kan berarti kita double nih di PLN. Enggak, kita nggak buat di form. Terus buat gimana? Persona ini tuh cuma satu istilahnya poster gitu. Satu poster aja yang bisa dibaca. Nggak ada formnya. Yang tadi itu beda lagi itu. Yang dibilang Mas Sasha. Buat satu aja kayak gini gitu. Satu aja. Satu ini aja. Bukan per orang. Persona itu menggambarkan audiens kita secara keseluruhan dalam satu maksudnya form. kayak kita kayak menyimpulkan gitu, simpulkan Ya. seluruh audiens kita gitu. Bisa sih kalau misalnya kalau menyimpulkan itu nggak masalah. Bisa. Sehari selesai ini. Yakin, sehari. Ya aku buat kalau gitu, ntar. Kalau misalnya memang menyimpulkan aja. Jadi berdasarkan apa namanya itu tadi kan Kak Tendi bilang ada background story itu tadi aku cek juga ada untuk beberapa dari sana bisa dibikin lah seperti inilah tujuannya apa, motivationnya apa, geografinya apa, bagaimana gitu. Nah, dari situ barangkali. Oke. Buatnya di ini paper atau gimana? Boleh di paper dulu, nanti bisa dibikinin kayak gini ini kan. Biar marketing yang edit ya. Boleh. Nanti tinggal dipindahin aja kan informasinya. Ininya kasih deadline. Tell story point deadline aja Kak. BTW tuh di atas deh kayaknya tempatnya. Ya. Oh, taruh di conclusion aja nggak apa-apa biar gampang kelihatan. Oke. Itu cuma selembar aja Kak, istilahnya satu kertas. Oke, baca ini. Oh, aku tahu nih orangnya suka ini, orangnya nggak suka ini. Kira-kira usianya dari sekian sampai sekian. Gitu aja. Nanti setelah progres kita cek lagi. Oke, thank you Kak Lili. Thank you. Yeah, for that I think we have finished our old discussion. So, about the Facebook group Kak Lilis, ini bisa dikaitkan sama ini sih diskusiku yang tanggal 22 April ini. Soal apakah Facebook groupnya kita itu perlu dibuka atau enggak? Kayak, perlu di private tapi di visible kan atau gimana? Nah, di sini aku kan ngomong kalau menurut aku sendiri perlu dibuat private kan, soalnya biar property partner kita tuh nggak takut gitu loh kalau misalnya mereka mau berkomunikasi atau ngasih pendapat atau mau posting sesuatu gitu kan. Nah, tapi melihat kita ini mau buat Facebook group kita itu sebagai tempat advokasi juga, maksudnya untuk kayak mungkin mengajak atau kayak mempersuasi orang untuk masuk ke dalam Bukit Vista. Nah, banyak yang suggest untuk kita tuh sharing konten-konten dalam grupnya kita tuh keluar gitu. Sedangkan untuk
kondisi Facebook group kita sekarang, kita tuh nggak bisa nge-share karena Facebook ini private gitu, private sama Iya. private intinya. Nah, gimana opininya teman-teman sekalian? Aku. Apakah Kalau aku sih mikirnya agak sulit ya, semisal memang mau dibuat publik karena emang ini kan fungsinya community group gitu kan. Terus semisal nih kita mau nge-share postingan-postingan keluar, mungkin kita bisa pakai Facebook page instead of Facebook group karena memang grup itu eksklusif buat properti aja, properti partnernya kita sama CI. Maybe. Oke. Ini I nih, think ada brings to next bedanya. question deh. Kita kalau Facebook page itu ada yang optimize nggak? Facebook page? Marketing. I don't think we have active di Facebook page. Ada No? kok post, Ada tapi sedikit ininya. Ada. tapi kayak itu general bukan gitu loh. main Postnya in bukan general, main marketing gitu. Kayak nggak terlalu dioptimalkan. general gitu loh postnya. Oke. Coba yang lain dulu deh. Tapi I kind of agree to share konten yang apa ya? Mungkin pilih-pilih kali ya, kontennya itu pilih-pilih. Yang bisa di-share yang mana? Mungkin setuju sama siapa? Asa. Nggak semuanya. Page-nya aja yang bisa di-share dan inspiring delight potential property owner. Kita share di situ aja kali. Tapi yang ini tuh kan dulu tujuannya sebenarnya share information to make the communication chain itu shorter kan. Maksudnya nggak harus ngirim satu gitu kan tujuannya dulu sebenarnya. Sama kalau public itu orang itu kan bebas ngepost tuh, jadinya kan takutnya nggak kekontrol. Berarti kalau untuk public atau private tetap private ya. Kalau visibility-nya hidden Visibility-nya atau mungkin anyone can. Tapi kayaknya kita udah anyone can find this group deh. Soalnya kemarin tuh ada owner yang belum owner tapi dia udah request. Yang Uluwatu Cottage apa gitu. Dia belum owner tapi aku nggak ada invite juga tapi dia request di situ di grup. Berarti kalau private ya itu sih kita nggak bisa nge-share konten kita di dalam keluar berarti. Karena kalau private kan berarti mereka nggak bisa ngeliat kan. Kira-kira apa sih isinya konten-konten di Facebook ini. Tapi kalau misalnya ada yang konten menarik, share di Facebook page kita aja gimana? Setuju. Nah kalau gitu berarti kan itu sudah di luar pegangannya community gitu loh. Tahu gak sih Kak? Tadi kan aku udah bilang koordinasi. Mau di merge, makanya aku bilang Sasha itu mau ke bagian awareness. Jadi sekarang nggak ada boundary lagi antara community marketing sama marketingnya partnership. Kalau misalnya kita the community agree to ngasih konten istilahnya ke Facebook page, bisa tinggal komunikasi aja gitu, tinggal hey we would like to supply the content. Lettercon kalau misalnya udah skillnya ke transfer, Sasha bisa manage sendiri, nggak perlu lagi minta izin sama siapa-siapa gitu. Aku benernya sekarang tuh megang sih Kak, akunnya. Tapi karena akun ini aku pakainya untuk di Facebook group, jadi aku belum sama sekali kayak koordinasi sama marketing kayak misalnya aku mau ABC, aku nggak tahu gitu progresnya kalau page. Karena aku cuman fokusin itu di Facebook group gitu. Kalau yang sekarang aku pegang. Kalau memang mau upload konten di dalam Facebook group keluar, ya nggak apa-apa sih. Nanti aku upload di Facebook page juga gitu kan ya maksudnya. Mungkin itu kali sekarang kita tanya, what is the different function of those Facebook group sama Facebook page? Nah, itu barangkali bisa dipertanyakan. Maksudnya kalau misalnya we back to ada Aike ya? Iya ada Aike. Ada historinya Aike dulu kayaknya kan. megang Facebook group.
Facebook group. Facebook page deh. Iya, aku mau nambahin untuk kali ini sama Sasha. Sebenarnya kalau Facebook itu kan kemarin-kemarin memang lagi mati kan Kak, maksudnya belum sering. Nah, seminggu ini tuh dari aku sendiri kan aku juga belum kepikiran konten. Jadi aku nge-boost-nya itu artikel yang ada di website, kita boost di Facebook. Jadi so far yang dilakuin itu adalah nge-boost artikel di website, di Facebook page untuk istilahnya nge-leads orang ke MMP page. Nah, semisal nanti kalau Sasha mau banget itu boleh Sya. Gitu kalau aku sih. Kalau aku sih sistemnya itu misal aku mau buat konten ya, aku mau nge-boost. Terus aku biasanya komunikasiin ke Kak Gani. Terus Kak Gani pasti nanya kontenmu apa, lalu captionmu apa, desainmu apa. Kalau dia ACC langsung biasanya nanti tinggal di-post, terus habis itu tinggal distribute ke Bukit Vista Community sama misal mau yang lain-lain gitu, komunitas yang lain itu boleh gitu. Bisa kayak post to other groups gitu-gitu ya? Iya, bisa Kak. Itu yang kami lakukan. Jadi setiap kita nge-post, itu kita selalu abis itu distribute, misalnya ke mana ya kemarin, community, misal Uluwatu Community, atau misal ada Travel Indonesia Community, kalau itu berkaitan tentang traveling gitu. Tapi kalau berkaitan tentang properti, itu biasanya ke community Uluwatu, atau Bali, dan lain sebagainya. Aku mau tanya sih Aike, kalau gitu apa ada, maksudnya kamu izin ke Kak Gani itu apa ada sistemnya atau kayak kamu ngechat personal gitu? Maksudnya kalau personal kok kayaknya masa setiap kali mau ngepost kayak ngechat personal terus tanya-tanya gitu. Apa ada sistemnya gitu di card atau apa gitu? Oke, so far sih aku kan baru pegang nih seminggu ini. Nah itu belum ada sistemnya. Jadi kalau di card itu cuman untuk laporan weekly report aja, misal sudah ngepost, sudah dilihat berapa orang gitu. Impresinya berapa. Tapi kalau izin itu dan misalnya kayak desainnya apa, captionnya apa tuh aku biasanya langsung ke Kak Gani gitu. Berarti personal kamu selama ini? Kayak ngechat gitu di Slack? Iya, personal. Aku nggak tahu sih ini tim. Kalau misalnya aku mau misalnya minta tolong ke Aike untuk tanyain itu ke tim marketing, maksudnya apa ada sistem yang kalau misalnya community mau izin ngepost gitu, boleh nggak? Oh boleh. Setelah itu, maksudnya kalau ada sistem atau mau dibuatkan sistem gitu, biar mungkin lebih gampang gitu mungkin, atau ada saran gitu biar community juga bisa ikut. Kan seperti katanya Kak Lilis mau di line gitu ya, mau disatukan. Siap. Tapi dari komunitinya misal aku yakin pasti ACC sih, karena kayak kan kekurangan istilahnya kita hanya nge-boost konten artikel. Tapi nanti dari community ada kan ya, dari Sasha kan? Banyak. Banyak. Oke. Oke, boleh kalau gitu. Nanti aku tanya Kak Gani ya, nanti aku laporan ke siapa nih? Antara Sasha atau Kak Lilis atau Kak Tendi gitu ya. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, ya, mungkin tanya dulu gitu Kak. Pastikan dulu. Ke Kak Gani gitu, apakah ada misal sistem entah dibuat Dropbox, jadi nanti semua orang kalau mau ngepost masukin di sana, misal marketing postnya apa, ya, lalu misal community dia ngepost apa gitu, jadi nggak harus personal gitu. Kalau personal kan semua orang nggak bisa lihat gitu Kak progresnya. Jadi intinya si Bukit Vista Community itu keep it private, right? Oh ya. Keep it private. Terus kontennya, if Sasha would like to divide, misalnya CFB group community-nya 50% sama Facebook page 50%, I think it would be more beneficial. Tapi si Bukit Vista Community itu menurut aku sekarang nggak punya output yang benar-benar bisa the link to the other. For me personally, mungkin Sasha, do you have any sanggahan to my assessment? Bentar, maksudnya nggak bisa di-link ke yang lain. Jadi outputnya Sasha sejauh ini apa? Actionable-nya sejauh ini apa?
Actionable-nya semua, yaitu berkaitan sama engagement itu kan, Kak. Berarti kan maksudnya Kalau enggak, so Mas, far kan kita fokusnya contoh kan output situ aja. engagement apa? Contoh output actionable apa? It's community expert posting sendiri, property partners posting Nah, posting itu berarti sendiri, terus Q&A. bukan output. Misalnya kayak CE, oke, backlink outputnya, review outputnya. Nah, kalau ini tuh your improvement sebenarnya. So it's within the circle aja gitu. Paham nggak maksud aku? Jadi your actionable tuh within the circle aja gitu. Paham nggak? Istilahnya tuh si Ya, community sebenarnya itu dia cuma platform aja yang nanti CI masuk sana. Kan CI sebenarnya beda campaign, tapi masuk sana. Habis itu welcoming program juga masuk sana. Itu tuh kayak bukan platform, bukan Facebook social media itu bukan yang ngasilin sesuatu yang bisa ditransfer ke any other panel, tapi cuma menjadi platform pemersatu hasil. Tahu nggak maksud aku? If anyone wants to menyanggah, give your opinion, please let me. Mungkin segini sih kalau dari aku. Sebenarnya masalah ini apa dulu gitu? Masalahnya itu apa? Masalahnya aku Goal tidak yang melihat dicapai itu apa? dari social media engagement. Gimana sih? Aku tidak mendapatkan output dari social media engagement. Outputnya, resultnya berarti yang mau apa sih sebenarnya goal dari sosial media? Nah, gitu? apa sih sebenarnya goalnya? Kalau misalnya BVC Sitok kita baru define goalnya adalah backlink, baru dapat backlink sama review dari itu kan udah lama, review dari CI. Nah, kalau social media engagement nih apa sih sebenarnya output yang kita pengen? Nah, dia itu cuma menjadi media menurut aku. Kalau misalnya ada partner baru, kita welcome di dalam media distribution istilahnya, yang aku tangkap. Tapi nggak ada output gitu. Apakah ada properti baru dari Facebook engagement? Nggak ada kan? Apakah ada review dari sana? Nggak ada. Apakah ada apa? Nggak ada gitu. Something like that. Jadi maksudnya adalah mungkin kita perlu pivot. Misalnya tadi kayak kata Asa, perhaps we can help marketing to optimize Facebook page yang kelihatan sama semua orang. So we can improve the engagement there. The traffic there oleh outsider gitu. Jadi si Facebook ini cuma jadi media buat distribution kayak retention tools, gitu lah. Ya tools. We are still alive nih gitu. Something like FYI gitu. Menurut aku. Jadi mungkin nanti frekuensinya bisa dikurangi, like misalnya once a week. Nggak perlu banyak posting lah istilahnya. Nanti kita move bandwidth-nya Sasha ke Facebook page, nanti collaborate sama Aike, misalnya kayak gitu. Mana kira-kira? Atau Sasha mungkin punya. Sebenarnya tuh Kak, ini loh hasilnya selama ini gitu. Mungkin Sasha punya. Bisa di-deliver. Aku cuma punya contoh Facebook group yang kalau misalnya berhasil gitu, Kak. Oke. Mau lihat, Kak? Mau. Berhasilnya tuh berhasil ngapain? Menurutku memang nggak apa ya. Kalau mereka tuh targetnya adalah jumlah membernya di Facebook group itu sih. Bentar. Jumlah member, berarti kan kita tinggal invite. Iya, kalau mereka kan gitu. Cuman maksudnya untuk konten-kontennya kecuali kayak misalnya itu kayak Canggu Housing Community gitu misalnya. Nah, kalau itu berarti kan membernya ada dari luar Canggu Housing juga kan? Maksudnya orang nyari villa, orang promosi villa. Nah, itu benar. Indikatornya adalah banyak orang masuk, banyak dapat exposure. Tapi kalau ini kalau yang dimasukin cuma partner kita aja, berarti kan circulate di dalam doang. Kalau misalnya keep private. Paham nggak maksudnya? Kalau misalnya kita buat yang open gitu, yang other memang buat marketing gitu, itu memang kita try to engage
people out there buat masuk ke community ini gitu. Jadi itu artinya harus Berarti kan maksudnya kita men-redefine grup ini kan, Bukan maksudnya public. bukan untuk eksklusif, bukan untuk property partners doang, Partner tapi doang. kita nge-guide property partners semua wes, maksudnya ya villa-villa lain mungkin diajak ke sana gitu kan ya Kak maksudnya. Ya. Nah, itu kalau misalnya mau kayak gitu, itu kan marketing kan. Tujuannya adalah kita market si kegiatan kita ke orang lain. Tapi kita perlu invite dia biar bisa masuk ke sini kan. Kayak gitu Iya. kan. KPI-nya itu benar. Terus kalau misalnya ini mau di keep private, kita nggak punya KPI istilahnya. Kalau misalnya KPI-nya banyak yang lihat tapi nggak ada action, ya berarti kita juga nggak punya output gitu. Kayak sih kayaknya aku setuju gitu Lilis. Jadi mungkin untuk Facebook group itu lebih ke tools untuk deliver information kan. Jadi deliver information tapi paling outputnya itu cuman kayak apa the partner know gitu, the updates kayak gitu aja kan. Tapi kalau Facebook page-nya sendiri itu bisa outputnya itu adalah new partner kayak gitu kan. Artinya mungkin kayak contohnya kita post video Armadillo yang kemarin misalnya Pak Bagi. Terus kita tambahin, oh ada yang tertarik nggak sama join Bukit Vista, nanti kita masukin backlink kayak gitu misalnya. Itu jadi goal-nya apa result-nya tuh adalah gitu new partner gitu kan. Tapi kalau yang di Facebook group itu so far tuh selama hampir 6 bulan lebih kita jalan ini kayaknya output result-nya tuh kita juga nggak bisa define itu karena ini kan sebagai media deliver information gitu. Mungkin aku setuju mungkin kita bisa lebih nge-push ke Facebook page-nya dan ini nggak apa-apa kita bisa tetap keep yang Facebook group khusus partner tapi sebagai media untuk deliver information yang misalnya di WhatsApp nggak bisa gitu misalnya. Kayak kurang menarik lah kalau kita post. Kayak ini kan, kayak misalnya gitu. ada property partner yang mempunyai kesusahan gitu kan, terus dia langsung nanya gitu di Facebook group. Ya, Semua sebagai bisa discussion tahu. kayak gitu bisa. Terus ini bisa dijawab langsung. Terus ini ada yang jawab di luar orang itu gitu. Nah, ini menurut Sasha berhasil berarti? Kalau menurut Sasha iya. Kalau menurut Sasha ini berhasil berarti apa namanya? Selama ini kalau misalnya Sasha buat Q&A, ada nanya berarti itu kan salah satu KPI juga. Maksudnya ada yang nanya, ada yang dia aktif bertanya atau aktif memberi feedback. Itu maksud Sasha berarti kan? Iya. Jadi Soalnya kayak, hey Bukit Vista. Atau mungkin ada community-nya yang menjawab gitu bahkan. Tapi kalau dia bisa deliver itu personally, apa harus di sini? Maksudnya kadang kan ada orang yang misalnya langsung ke Katendi atau Merafiq kan kalau deliver sesuatu karena mereka karakteristiknya mungkin nggak terlalu suka publik. Maksudnya kalau misalnya private case gitu kayak dia masa dia, hey kenapa harganya kok murah gitu. Kalau dia post di sini kan jadi ricuh gitu maksudnya. Nah, contohnya, misalnya kita ada sebenarnya kayak gitu, cuma nggak di sini. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus di sini gitu, paling gitu. I think Kak Tendi can answer this. Mungkin kalau menurut aku sih gini ya, ini sama sistemnya tuh mirip kayak best practice gitu. Nah sebenarnya misalnya aku sama Sasha lagi chatan ini, aku bisa aja chat berdua dan orang lain nggak tahu hasil chatnya apa gitu. Nah Facebook group ini adalah sebagai best practice papernya gitu loh. Kayak misalnya ada owner yang nanya nih misalnya, oh pool saya ini kenapa ya selalu hijau gitu misalnya. Dia jadi kalau misalnya dia post sana jadi orang lain bisa ngeliat juga, misalnya ya kayak gini tipsnya. Habis itu ada lagi owner ngasih masukan. Jadi mungkin lebih informasinya orang lain tahu lah gitu. Jadi nggak reinvent the wheel. Jadi orang lain nggak nanya hal yang sama lagi karena udah pernah ditanyakan di grup. Oke. Berarti kalau kayak gitu kita bisa bring like private case to public nggak? Private case yang kayak gimana? Ya ini kan private case yang datang ke misalnya apa ya contoh case-nya. Kenapa kok tamunya kemarin kalau ada tamu yang kecopetan gitu, kayak apa yang harus dilakukan gitu kan? Sama
property partners gitu. Iya nggak sih Kak? Maksudnya private case gitu. Bisa. Itu dari salah satu contoh. Sebenarnya bisa ditanya kemarin ya. Kayak, oh tamu saya ini apa? Iya. Ada yang punya pengalaman, Bisa jadi konten. ada yang tahu nggak kantor polisi terdekat atau gimana cara ngurusnya? Gitu. Siapa tahu kan di Canggu tahu. Iya itu bisa. Om Raffi tuh ngomong Om Raffi. Apa Om Rafiq? Oke, selamat sore Halo, Om Bapak Rafiq. Ibu. Kenapa Om Rafiq? Halo. Base ya Anda ya? Iya, saya di base. Jadi mungkin saya mau menengahi dikit antara Teddy sama Lilis. Mungkin Facebook grupnya kita itu seperti yang tadi bilang itu social media information. Tapi resultnya kita bisa lihat dari engagement data. Itu mungkin. Itu yang pertama ingin aku ini. Terus yang kedua, selama ini kita tidak mengenal tentang engagement-nya. Kalau aku boleh lihat, kenapa aku bilang seperti itu? Engagement-nya kurang gitu. Palingan cuma orang-orang itu aja yang engagement. Orang-orang just Raffiq nge-lag. internet banget di base. Jadi trafficnya kurang keras gitu loh. Mungkin kita bisa detect apa sih yang sebenarnya memicu orang untuk bertanya, memicu sama kayak memancing. Apa sih kita pancing aja dulu apa sih? Kita pancing aja hal yang private kalau mau. Misalnya kalau apakah Bapak puas dengan tim finance kita? Apa kok? Apakah uang yang Bapak terima tiap bulannya sama dengan yang diberikan informasi oleh BP? No problem, you can see that. Jadi kamu tuh bisa lihat engagement itu kayak gimana. Oh, jadi hal seperti ini yang akan mengengagementnya banyak gitu loh. Jadi setelah kamu dapat engagementnya itu banyak, barulah kamu tuh di atas. Kalau memang ada pertanyaan yang sama seperti yang saya berikan ini, jangan malu-malu nge-post. Itu misalnya. Mungkin ya. Di sini, aduh my God, kaget banget. Halo. Kedengeran ya, kedengeran kok. Nah, mungkin kenapa orang tuh malu untuk nge-post sesuatu karena kita tidak menjadi orang yang pertama. Sama, kenapa kita nggak menjadi orang yang pertama? Misal, cari aja yang apa namanya yang signifikan dulu. Misalnya kayak apa yang paling signifikan untuk owner? Yang paling signifikan untuk owner, revenue. Halo. Kayaknya karena ini sih, kita tuh ada dua channel informasi. Intinya gimana? Intinya bilang per-peran aja sama mereka. Misalnya apa sih yang sebenarnya owner tuh pengen tahu apa nggak? Tentang apa? Ini kan? Ya. Bikin aja nggak apa-apa saja. Gimana keuangan Bapak hari ini? Ya gitu, bikin biar nggak serius. Apa sih yang Bapak perlukan untuk di masa pandemi ini? Pasti mereka komen. Saya perlu tamu, saya perlu gini gitu. Lanjut dah perbicara gitu. Nggak masalah gitu. Nggak masalah traffic itu banyak. Yang penting kita tuh tahu the right answer for that. Itu aja sih kalau menurutku. Karena selama ini kita memberikan informasi just. Berarti maksudnya jawabannya dari PSS itu nggak sih Om? Kan kita kan sudah menanyakan itu di PSS kan? Boleh, misalnya. Jawabannya kita masukin di Facebook gitu kan? Oh, misalnya gini, kita kasih contoh lah. Misalnya kita bikin salah satu post gitu misalnya. Halo, ini April 2021 mau selesai nih. Gimana teman-teman atau partner? Sudah ada yang banyak punya tamu apa tidak? Gimana menurut Bapak? Pasti banyak yang komen tuh. Saya nggak dapat tamu, segala macam.
bakal traffic banyak gitu. Di situ kita bisa lihat. Jadi benar nggak orang ini berani ngomong gitu loh di community engagement-nya. Kalau menurut aku sih selama ini yang kita berikan adalah social media information, yang engagement-nya, engagement datanya itu result-nya, berapa yang like, berapa yang komen, nah itu aja yang kita bisa lihat. Karena kita cuma bisa memberikan informasi, bukan how to trick engagement gitu. Kalau menurut aku sih itu sih dari selama ini aku lihat, kayak welcome Monik The Tegal, dan mereka cuma bisa like gitu ya. Cari aja yang paling kasar lah istilahnya buat mereka tuh yang bikin engagement mereka tuh besar apa sih gitu. Masalah uang, mungkin masalah okupansi misalnya. Setuju nggak harga propertinya bapak-bapak itu diturunin gitu misalnya. Gitu aja. Kalau setuju gimana, kalau enggak tolong berikan komentar, kayak gitulah. Ini kan kayak Tokopedia itu kan. Aku lihat tadi dia bisa hancur-hancuran. Dia bisa hancur-hancuran. Kok uang saya belum sampai? Karena mungkin di bawahnya tuh ada yang mancing duluan. Dia berani ngomong gitu. Kalau menurut aku sih itu. Sama kayak misalnya aku ada di grup gitu misalnya. Aku nggak mau lah. Mereka tuh nggak mau step on toes gitu. Jadi kita yang harus step on toes dulu. Menurut aku sih gitu. Atau aku yang coba. Aku yang coba ya. Aku yang coba post di grup. Om Rafiq mencoba. Boleh, aku mau coba nanti. Gimana ininya, finance-nya, apakah ada kesulitan? Gitu loh, kayak gitu. Iya boleh. Menurut Jadi Bapak kan tetap internal kan, tetap internal. Tapi tujuannya cuma engagement kan, nggak ada output lain gitu, cuma engagement, betul kan? Nah ini aku setuju, cuman lebih ke menurutku kurangi frekuensinya, karena kalau misalnya terlalu sering juga, berapa kali sih orang lu ngelihat Facebook gitu, maksud aku kayak ya mungkin aku tiap hari buka Instagram, tapi cuma lihat-lihat doang gitu, nggak ada engagement gitu, kayak gue nggak pernah main gitu. Emang itu tuh sifat orang, kayak apa, ngomongin belakang itu emang sifat orang. I think ini kayak lain juga kayaknya. Kayaknya ya kalau dari bukan analisis juga, kalau dari aku lihat kayaknya mitra Tokopedia Facebook Group ini mereka nggak cari engagement juga loh. Ini 27 juta member. Yang like itu cuman 28. Ya kan mereka ada media informasi sama media engagementnya dia ada. Istilahnya dia berani, dia brave to bring up a case gitu loh. Ngerti nggak maksudku? Mereka carinya kayak gini loh, saran. Kayak gitu. Bang, urus HR saya gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita untuk ya kayak gitu. Mau nggak? Misalnya gini, menurut Bapak Ibu property partner, kalau misalnya di masa pandemik ini bagaimana? Gitu aja coba. Bikin fake lah. Ini kita punya nggak fake sih? Misalnya, nggak usah. Punya kamu nih, dia mau harga 2 juta per bulan. Ada yang mau ambil? Bikin gitu. Kenapa? Kenapa? Kan kita ada kurang lebih 30 property partner tuh di Facebook. Kenapa kita tidak jadikan media untuk bukan media informasi, tapi informasi sekaligus marketing. Misalnya, kita masukin aja Nadine di situ, kita masukin Rizal udah di situ kan. Aku setuju sih, Om. Jadi misalnya kalau memang kayak gini loh, kita kan nggak bisa menanyain tentang pet friendly. Contoh, Lilis kan, kita kan pet friendly itu kan susah nyari tuh, Lilis. Kenapa nggak Nadine ngepost di community groupnya kita, Pak ada tamu nih, siapa yang mau ngambil nih, ayo cepet-cepetan, kayak gitu loh. Gitu. Gimana? Atau mungkin ya itu misalnya hasil PSS BI kan mau ngasih informasi nih, misalnya terkait strategi. Kenapa kok nggak dipakai gitu kan? Tapi aku tuh mau ngusulin untuk ngajak
orang-orang dari Bukit Vista dan juga anggota-anggota, maksudnya property partnership kita masuk itu aku agak takut karena kita sampai sekarang targetnya kita tuh masih engagement. Jadi ketika orang, maksudnya kita mau ngajak gitu, tapi kita tuh kebentur engagement ini yang targetnya yang dimana kita tuh belum budaya kan katanya kalau misalnya menurutnya Mr. Jing kan kita kan harus bikin membentuk bagus budaya dulu di dulu. dalamnya, gitu maksudnya kan. Untuk engagement. Jadi kayak kita mau melakukan ini itu, tapi kita masih kehalang yang ini, target yang satu ini. Karena dia tuh kayak berbeda gitu loh targetnya. Kalau engagement ya engagement, kalau ini, kalau kayak gini-gini, aku nggak tahu apa ya ini ya ngomongnya ya Kak Lilis ya. Ya, jadi intinya tuh Bingung. tadi kan Sasha di awal bilang number of member kan, juga bisa jadi salah satu. Itu Sasha bilang tadi. Tapi kontra dengan kalau kita masih menggunakan engagement sebagai KPI. Itu kan maksud Sasha, kita nggak bisa invite banyak kalau engagementnya tidak baik. Kan itu agreementnya dulu sama Jing kan? Iya, benar. Tapi nggak tahu. Tapi Masalahnya kalau apa? membernya kita nggak banyak, nggak ada diskusi yang kayak gini gitu. Misalnya ada yang kesusahan, nggak ada akhirnya kan, karena member kita terbatas gitu. Sebenarnya gini, sebenarnya dulu aku sama Tendi untuk launch ini, satu kita mau bikin social media information, itu yang penting instead of WA, karena WA itu kan akan jauh di bawah nanti dari SCR segala macam, ada info-info segala macam. Itulah kenapa kita bikin lebih ke social media information. Sekarang kenapa tidak, menurut aku what they really need right now, they really need revenue right now. Kalau menurut aku sih, kalau cuma informasi seperti itu kita cuma sama seperti yang Lilis bilang, setiap hari buka Instagram tinggal like aja, nggak ada bisa ngapain gitu loh, nggak ditunjuk apa-apa. Kenapa nggak kita coba marketing di situ? Marketing dalam artian our inside community. Misalnya ada yang request untuk, seperti contoh yang saya bilang itu, ada yang mau bawa anjing gitu misalnya, post aja di community. Misalnya si Nadine suruh post di community, ini ada di Canggu, ada yang mau nyari ini, harganya budgetnya segini, kira-kira teman atau owner siapa yang mau anjingnya kayak gini, di situ udah injeknya bagus. Kalau menurut aku sih seperti itu. Kalau menurutku karena gini, what is they really need right now? They really need revenue. Karena instead orang-orang lain yang dapat seperti itu, kenapa? Kita kan belum tentu orang itu mau apa tidak. Dia bilang enggak, tatanya setelah kita informasi ternyata dia mau gitu. Mungkin kita nggak tahu. Kita coba aja marketing. Kalau aku sih itu, saranku adalah mencoba memarketingkan. Intinya gini, instead of kita nyari properti lain yang pet friendly, belum tentu juga properti ownernya kita tuh tidak mau nerima. Kita coba aja di marketingnya di Facebook community group. Coba aja kalau menurut aku sih. Nadine suruh aja ngepost di situ. Sama kayak apa sih namanya tuh, orang apa sih namanya tuh, arisan tuh apa namanya? Siapa mau ngambil ini kayak gitu loh. Lotre. Kayak gitu. Ini ada lelang. Kayak ini ada budget 4 juta, tamunya bawa anjing kecil gimana gitu. Nah, gitu kayak gitu lah. Itu yang bakal engagementnya gede kalau menurut aku sih. Kita coba ya. Aku cariin dulu ya. Aku cariin inquiry dulu. Hari ini kita coba. Kayaknya butuh bantuan dari Kak Lilis deh, Kak. Kayaknya kita tuh hari ini kan mention banyak nih ya diskusinya. Kira-kira conclusionnya what should we do next? Gitu. Kayaknya aku butuh bantuan deh, Kak. Jadi pertama itu still keep it private. Private itu tapi visible kan, seperti yang sekarang, status yang sekarang. Jadi orang tuh bisa join, dan outsider juga menurut aku nggak apa-apa sih, join aja. Asal mereka request. Jadi outsider nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa menurut kalian guys. Kalau dia request sih, it should be tergantung informasi yang di-share dalamnya.
Kalau misalnya ada yang soal gitu, revenue gimana ini gitu, Bukit Vista, apa nih strateginya Bukit Vista gitu. Misalnya ada targetnya kita kan gitu tuh, kalau misalnya ownernya kita bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan kritikal gitu, misalnya gitu. Boleh nggak ada orang Boleh. luar masuk? Boleh nggak ada orang luar gitu? Boleh-boleh aja sebenarnya. Jujurnya nggak jalan nih. Boleh, bagus. Boleh aja nanti kalau memang dia istilahnya ada apa-apa, harassment atau segimana, kita kan bisa remove. Harassment. Iya kan, kita kalau dia memang gimana-gimana kan kita bisa remove. Nggak apa-apa, makanya aku bilang gitu kan. Kita Kan private gitu tapi bisa sekarang. di-searching. Tapi Sama- bisa di-searching. Kan itu kan keep it private but visible. Kalau ada outsider boleh masuk, tapi Boleh. kalau ada yang apa efek-efek jelek nanti kita consider lagi. Ya, Misalnya dia ngejelek-jelekin Bukit Vista gitu. Tapi kalau dia ngejelek, bukan. Takutnya kan dia jualan gitu loh. Jualan. Produk. Takutnya tuh jualan, atau enggak siapa tahu dia tuh jangan-jangan employee-nya BNB Profits atau gimana. Aku takut Mata-mata gitu. ternyata. Jangan-jangan mata-mata gitu kayak masuk. Sebenarnya nggak masalah. Apa yang sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Be transparan dulu. Apa sih yang kita takutin? Nggak ada. Seperti yang aku barusan one-on-one sama Jin kan nggak. Apa sih yang kita takutin yang di kompetitor kita nggak ada. Kita tetap company. Berarti nggak takut ya, nggak takut kompetitor. Nanti Karena kita yang remove inovasinya orang-orang selalu gitu. one step ahead. Oke, yang kedua adalah berarti mungkin Sasha harus discuss lagi sama Jing, karena kan Jing yang bilang kita keep it small dulu sampai engagement bagus kan gitu kan kata Jing. If you want to propose nambahin orang, nggak apa-apa sir, tambah aja. Nanti kita siapa tahu orang yang masuk tuh orang yang lebih engage lah istilahnya. Gitu. Misalnya kayak gitu. Kamu harus pairing bisa gitu, argumen. Kamu harus bisa argumen sama Jing kalau misalnya mau nyoba something new. Kemudian yang ketiga, postnya itu lebih ke technical part, yang theoretical. Technical tuh maksudnya yang kayak Om Rafiq contoh tadi, revenue, offer, siapa yang mau ambil offer ini? GP-nya gitu ya. Kemudian misalnya program, hey kita tuh punya program mau di Ramadan ini mau sale properti, ada yang mau ikutan nggak propertinya di sini? Nah, something like that bisa. So program, pokoknya yang technical gitu. Jangan yang theoretical kayak misalnya apa ya? Theoretical itu ya pokoknya itulah. Kemudian yang terakhir adalah Facebook page tadi. Kalau misalnya kita punya konten yang related, yang bisa di-share ke banyak orang, kita bisa mendingan di Facebook page gitu. Ya kasih sih page gitu. Kayak misalnya punya Kak Tendi, that's really okay kalau misalnya di post di page. Siapa tuh yang Armadillo itu? Bisa gitu. Jadi don't forget to connect lah, kalau bisa connect to other dodol bangkit. Mata Iya. Apa ini lebah? Udah itu aja kalau dari aku, yang lain mungkin udah nambahin summary-nya. Aku sih udah kalau dari aku. Tinggal ini mungkin dicari trik-triknya seperti yang ini. Apa sih yang kira-kira menurut kamu kalau kamu ngumpul sama orang-orang tuh apa sih yang diomongin kayak gitu loh? Biar semua tuh komen kayak gitu. Kamu harus bisa cari trik kayak gitu sih. Selama ini kalau yang lain melihat Sasha Socratic method gitu di Facebook group gimana? Maksa atau kayak sudah oke gitu? Maksa, jujur aja maksa. Ya, nggak gini, kamu gini aja. Kamu pancing aja gitu. Kamu jangan like, kamu pancing aja salah satu post apa kayak gitu. Pancing yang bener-bener nanti aku sama dia yang bakal nimbalin gitu istilahnya. Pancing aja misalnya bagaimana menurut Bapak pandemik ini kita turunkan harganya properti Bapak masing-masing menurut Anda. Halo, like, terima komen, ayo. Gitu kayak yang simpel-simpel aja tapi ngena gitu loh. Nanti kalau ada yang komen kalau menurut aku sih. Berarti tetap dilakukan aja ya, Om ya. Ya, mungkin dari itu bisa kita dapat
saya nggak pernah dihubungi sama BI, mungkin gitu. Ada yang kita dapat seperti itu, mungkin kita miss atau gimana. Kan di situ kita bisa lihat gitu. Nanti si Lilis juga bisa kayak itu, kayak si Chris sama siapa tuh yang waktu ngetag Lilis itu kan tentang Jadi revenue bisa itu jadi kan. bahan evaluasi kita ya. Betul gitu. Kontennya Facebook group ini ya. Ya, Bahan jadi evaluasi. kan lebih general lah. Jadi Asa, mangut-mangut please tuh write gimana? it down ya. Jadi Itu mangut-mangut aja tuh. Nih, Lapar kayak tadi. ada tuh inquiry, coba diturunin di conclusion yang bagian Sasha tadi, topik Sasha, coba one example. Topik Sasha, ya. Nah ini, Yes. itu example of the inquiry. Nah itu bisa tuh, coba. Hai, apa Pak Ibu sekalian? Ini Lilis, ada ada yang kurang Lilis. apa? Budget. Oh budget. Ya. Oh, iya. Bentar, ada budget nggak ya ini? Kami Coba lagi aja lihat nyari- di community hosting pasti isi Nyari budget. villa dengan gini-gini gitu ya. Bilang aja harga Dari publish segini. Harga publish. Pet friendly Ini. model design for 1 sampai 9 Mei. Kalau misalnya ukuran in each residence itu dia kayaknya nggak ngasih budget deh, tapi kayak 1 week in each residence dan like 1.950 lah a week, a night. Nah, Jadi ini sebenarnya dapat dua target bakal dapat ini Lilis kalau menurut aku. Satu, partnernya bakal kasih propertinya dia sendiri. Kedua, dia bakal nanya ke orang-orang. Ada villa gini, villamu gini, nanti orang itu kalau masuk di komunitinya kita double impact lah, Mortal Kombat. Itu. Menurut aku sih. Kayaknya iya deh, aku perlu diskusi lagi sama Jing. Mungkin aku bisa menanyakan lagi kayak gimana kalau kita tuh invite lebih banyak orang biar ini tuh bisa jalan gitu loh, ide ini. Ya intinya you have to tell the story why kamu mau invite, tanya gitu. Nah mungkin next inquiry-nya bisa dibuat format kali kayak berapa orang, budget, bla jadi semua orang isi hal yang sama. Ini kan cuma example aja sih. Example. Nanti bisa buat format Sasha. Mungkin habis kamu meeting sama Jing, mungkin kamu bisa meeting sama SCR because this is related to reservation gitu. Converted reservation. Mungkin kamu nanti di meeting SCR juga. Coba cari yang lain kalau ada, banyak sih. Sama SCR juga meeting saya. Nanti biar misalnya siapa yang mau dimasukin ke community. Misalnya Nadine atau siapa, ya nanti di post di situ. Perwakilan gitu ya. Kalau biaya kan ada Kak Lilis ceritanya. Ya, harus itu ada nanti Nadine yang gini nanti ngomong. Masalah engagement itu kan gampang. Oke, Om. Coba dulu itu ya. Nanti budgetnya dikecilin aja 5 juta, like 5 juta. Coba dulu, coba. Coba. Oke. Kalau feelingku nih berhasil loh. Serius. Nah ya, semoga. Because they need revenue exactly. Enggak serius karena dia perlu revenue, bukan they don't need exactly 100% information. They need dia perlu tamu gitu intinya. Cuma kita aja dia belum perlu lebih fluent untuk ngerjain ini itu. Dia juga perlu lebih bisa hosting gitu kan. Oh maksudnya dia tuh nggak? Iya. Oke. Kalau ada masalah. Gitu. Ini udah jam 2 lebih 10. Nanti bangun aja ntar komennya nanti di gitu. Apa ya? Bangun. Nanti komen di Slack nanti. Oke, dan Ibu thank Lili. you everyone. Siapa yang ngechat Bu Lili nih? Ini dapat saya bantu, saya isikan. Aku 2, 3, 3. Nggak ada Bu, terima kasih. Jawabannya tuh lihat tuh, aduh males ya. Gimana? Aduh. Ya Pak.